Komentar-komentar pedas hakim di sidang Verdi Sambo, semua kena semburannya. Sidang kasus pembunuhan Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah bergulir sejak Senin 17 Oktober 2022 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah fakta baru terungkap dari keterangan para saksi dan terdakwa yang dihadirkan di muka sidang. Tak hanya itu, sidang tersebut juga dipenuhi drama. Salah satunya adalah naik turunnya emosi anggota majelis hakim ketika menghadapi para saksi dan terdakwa. Dalam kondisi itu, tak jarang komentar pedas para hakim keluar ketika menanggapi keterangan saksi dan terdakwa yang dihadirkan di muka sidang. Seperti apa momen keluarnya pernyataan pedas hakim tersebut? Berikut ulasannya. Hakim tuding Bribka Riki berbohong. Dalam sidang yang digelar pada Senin 5 Desember dengan terdakwa Baradae dan Kuat Ma'ruf, majelis hakim sempat emosi pada terdakwa Bribka Riki yang memberikan kesaksian. Pasalnya, hakim menilai Riki masih berupaya menutup-nutupi peristiwa kematian Yosua pada 8 Juli 2022 silam. Emosi hakim pun tersulut sehingga meminta Riki untuk berkata jujur saat memberikan kesaksian. Tak hanya itu, hakim juga menilai Riki masih berbohong ketika memberikan kesaksian di persidangan. Bahkan, hakim menilai cerita Riki mengenai eksekusi Yosua tidak masuk akal. Hakim sebut laporan dugaan pelecehan seksual PC pesanan. Ketika mendengar keterangan saksi mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit pada Selasa 29 November, hakim mengaku takjub dengan laporan dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Bahkan, hakim menyatakan laporan dugaan pelecehan seksual tersebut telah disusun sesuai pesanan. Luar biasa sekali berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan seperti itu kan, kata hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 29 November. Momen unik terjadi pada persidangan kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 25 November lalu. Ketika itu sidang menghadirkan AKBP Ari Cahyadi alias Acai. Dalam sidang, hakim meminta Acai untuk memberikan kesaksian dengan jujur. Bahkan, salah satu anggota majelis hakim, Juyamto, sempat memberikan Acai sebuah ayat dalam Al-Quran, yakni Surat Yasin ayat 65. Adapun isi dari ayat tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban yang harus dipegang oleh saksi yang akan dipegang seumur hidupnya. Hakim bingung dengan pernyataan ART Sambo. Pada Kamis 24 November, Pengadilan kasus pembunuhan Brigadir J menghadirkan saksi asisten rumah tangga Sambo, yakni Kodir. Ketika itu Kodir mengatakan bahwa yang memasang CCTV di Kompleks Duren 3 adalah Verdi Sambo. Pernyataan itu lantas membuat majelis hakim bingung sebab tidak mungkin Sambo, seorang jenderal polisi bintang 2, memasang sendiri CCTV di kompleks perumahannya. Hakim semprot penyidik Polres Jaksel. Pada sidang yang digelar pada Senin 21 November, majelis hakim menegur penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Bribka dan Fajar Subekti saat memberikan kesaksian. Hakim mencecar Danu perihal pertama ia mengetahui kalau kematian Yosua bukan karena baku tembak di Duren 3. Kemudian, kapan saudara tahu bahwa itu bukan tembak-menembak, tapi tembakan satu pihak aja? Tanya hakim. Dari pas TKP tanggal 12 malam itu, jawab Danu. Hakim lalu bertanya lagi, dari mana Danu mengetahui hal tersebut? Ia mengaku mengetahuinya melalui desas-desus yang beredar di kalangan anggota Inafis Polri. Hakim lalu meminta Danu untuk tidak ragu dalam menceritakan semua yang ia ketahui. Sebab, menurut hakim, ada yang perlu ditakuti karena semua terdakwa sudah ditahan di penjara. Cerita saja, tidak usah takut-takut, semua sudah dalam sel, ucap hakim. Hakim ancam tetapkan Susi sebagai tersangka.
Salah satu saksi yang pernah dihadirkan di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J adalah Susi yang merupakan asisten rumah tangga Verdi Sambo. Dalam sidang yang akan digelar pada Rabu 2 November, rencananya Susi akan dikonfrontir dengan salah satu terdakwa, yakni Kuat Makruf. Awalnya, permintaan itu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU kepada Majelis Hakim untuk mengkonfrontir keterangan dalam BAP Susi dan Kuat mengenai peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Majelis Hakim mengancam akan menetapkan Susi sebagai tersangka jika berkata bohong. Ancaman tersebut diberikan karena sebelumnya hakim menilai ada sejumlah kejanggalan dalam kesaksian Susi. Saudara penuntut umum, besok klien akan diproses dengan saudara Kuat besok Rabu. Nanti kita lihat sendiri, udah biarin aja. Nanti pada saat dia berubah baru kita akan tetapkan tersangka di situ. Ancam Hakim Wahyu.